Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa AKMR TV yang saya cintai. Seperti biasa, Pak Harjito hari ini memberikan kuliah lanjutan minggu yang lalu. Namun ada perbedaan karena kita masih berkutak-kutik pada naskah non-berita. Jadi termasuk naskah yang kecil-kecil, misalnya naskah layanan masyarakat tentang iklan ya. Bagaimana layanan masyarakat ini diciptakan naskahnya karena semua lembaga juga kepingin dipromosikan melalui layanan masyarakat ini. Misalnya awas bahaya kebakaran, awas bahaya banjir, awas narkoba, ya, awas bencana alam dan sebagainya. Ini semua menjadi perhatian karena ini diberikan dicetak menjadi semacam cerita pendek yang mudah diingat, mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, pada hari ini teman-teman saya berikan semacam naskah. Dari mana datangnya naskahnya, datangnya gagasan. Kalian bisa memulainya dari sebuah karakter, seperti yang Bapak katakan perkuliahan minggu yang lalu, atau sebuah isu, atau kejadian yang sebenarnya dalam hidup, atau memungut dari berbagai informasi. Hal ini akan menjadi persoalan yang kalian pecahkan. Tak usah jauh-jauh Anda mencari cerita, lihat dari Anda sendiri, tema yang akan diangkat ini apa? Tujuan sasarannya kepada siapa? Atau secara umum ini sebagai sosialisasi satu lembaga ya kepada seluruh masyarakat ya. Jadi Anda bisa membedakan nanti naskahnya hampir mirip dengan naskah cerita ya. Tentang apa cerita Anda dan bagaimana Anda menceritakan ya. Taruhlah seperti membuat film adalah menceritakan sesuatu yang terjadi pada seseorang ya. Anda harus tahu siapa orang itu dan apa yang terjadi padanya. Kalian para mahasiswa ingin memberi sentuhan intelektual pada percik gagasan Anda. Saya ingin membuat kiasan tentang kondisi manusia modern dalam hubungannya dengan martabat yang melekat pada jiwa manusia. Nah, yang kedua, apapun yang Anda para mahasiswa lihat dan rasakan, inilah pekerjaan pertama teman-teman mahasiswa yang akan membantu menjernihkan dan memusatkan perhatian yang mendasar sekali sehingga muncul apa yang akan saya tulis. Nah, yang ketiga, apa sudut pandang saya dan bagaimana saya mengetahui. Nah, ini yang ketiga ini. Kita mau menyoroti dari sudut pandang apa, dari ditemukan gagasan, ide gagasan itu ya, dasar pemikirannya. Inilah contoh naskah iklan singkat yang teman-teman simak dan pahami. Dikatakan iklan karena memang ini dibentuk format untuk memberikan penerangan kepada masyarakat secara umum gitu ya. Nah, saya kasih contoh yang sangat sederhana ini. Misalnya dari pemerintah ini setelah terjadi banyak kecelakaan lalu lintas ya, akibat ya tidak tertibnya ya, maka kita membuat salah satu cerita naskah tertib berlalu lintas. Ya. Versi tema yang kita angkat adalah menyeberang di jembatan penyeberangan. Kan di Jakarta ini ada jembatan penyeberangan yang harus naik tangga, ada jembatan penyeberangan yang pakai lift, ada penyeberangan yang hanya garis-garis di jalan itu ya.
Pelakunya, karakternya salah satu putri mahasiswa. Ya. Kedua Sylvie teman putri. Nah, yang ketiga Yayang pengemudi mobil, anak muda. Dan yang keempat adalah Akhil, seorang polisi yang masih muda. Nah, ini salah satu contoh tertib berlalu lintas menyeberang di jembatan penyeberangan. Ya. Videonya X jalan raya siang hari. Dua perempuan sedang berjalan menyusuri trotoar dan hendak menyeberang jalan. Ini masih notasi naskahnya nih, ya, keterangan gambar yang akan menjadi dasar pemotretan seorang kameramen. Menyeberang jalan, keduanya tampak berdebat. Putri mengajak Lisa menyeberang lewat jembatan supaya aman sesuai peraturan jembatan penyeberangan. Tapi Lisa menolak dengan alasan terlalu lama, capek lah, lagi pula panas. Gitu. Nah, di audionya Anda bebas memberikan atmosfer pada jalan raya ini, misalnya dengan atmosfer musik atau atmosfer suasana jalan yang padat gitu ya. Putri, Liz, kita lewat jembatan aja deh, kan lebih aman. Jawab Lisa, males Put, capek, nanti tangganya kelamaan. Mendingan kita langsung nyebrang lewat sini aja, lebih cepat. Ayo, shot jembatan penyeberangan. Ini saya sedikit lengkapi ketimbang yang kemarin tentang cerita pendek yang Bapak berikan yang lalu ya. Jadi Lisa tetapi baru saja keduanya mulai menyeberang jalan, nggak melewati jembatan ya. Ini suasananya mencekam. Nampak sebuah mobil meluncur dengan kecepatan tinggi. Disusul bunyi pengereman yang mendadak, mobil tersebut hampir menabrak kedua wanita itu. Ya. Shot roda mobil yang direm mendadak. Ya. Pernah Bapak beri contoh misalnya kereta api cepat direm secara mendadak. Nah ini berarti gambaran teman-teman direm mendadak ini ya adanya tembakan dari seorang kameramen karena dengan ekstrim close up ya. Bunyi pengereman bisa diberikan ya. Nah, eksterior jalan raya siang masih. Musik, atmosfer masih. Pengemudi turun dan langsung memaki kedua wanita itu. Namun kedua wanita itu berbalik memaki pengemudi tersebut. Tidak ada yang mengalah. Nah, woi, gimana mata kalian? Kalau nyebrang hati-hati dong, jangan asal nyelonong aja. Lisa, yang nggak punya mata sini apa situ? Udah tahu orang mau menyeberang, masih main kebut aja. Nah, Pak Harjito kasih contoh ini, tak berikan pergantian gambar, cut to X jalan raya siang hari ya. Akhirnya datang seorang polisi yang mungkin sedang berpatroli dan segera melerai kedua pihak. Akhirnya polisi tersebut menyarankan agar ya berhati-hati, tertib ya, berlaku tertib di jalan raya dan tidak membuat kemacetan seraya menasihati keduanya. Ya. Ini atmosfer suasana dalam polisi memberikan nasihat itu, Anda bisa membuat yang lain mungkin kemacetan terjadi itu. Akhir seorang polisi sudah duanya
salah satu sama lain, nggak mau mengakui kesalahannya. Dan Anda sebaiknya sebagai pengemudi yang serius, jangan sambil mendengarkan musik atau main HP, hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. Nah, ini supaya teman-teman juga bagaimana pergantian kartu ini ya. Terus masih eksterior jalan trotoar siang. Pak polisi ya menunjukkan dan menyarankan kepada Putri dan Lisa agar menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. Nah, dialog akhir seorang polisi, lain kali kalau mau menyeberang, ya lewatlah jembatan penyeberangan orang supaya tertib dan aman. Nah, dari sini dialognya mereka. Nah, peranan menumbuhkan rasa kesadaran tertib berlalu lintas ini pada sinopsisnya. Ya. Narasi bahwa seyogianya para pemakai jalan harus menumbuhkan sikap yang berdisiplin. Ini salah satu narasi yang mungkin nanti teman-teman diciptakan, ya, yang dibacakan oleh pembawa acara dan sebagainya atau presenter. Dalam memakai jalan karena tanpa adanya kesadaran disiplin berlalu lintas dari pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan kecelakaan yang menyebabkan dari pemakai jalan tersebut. Dari sekian panjangnya sebuah naskah, nanti bisa diperhitungkan berapa menit, berapa item yang harus muncul gitu ya. Nah, di sini peranan yang menumbuhkan rasa kesadaran tertib berlalu lintas terhadap masyarakat umum ya. Ini saya kasih contoh sinopsis, saya lempelkan di sini sama Pak Ardhito supaya dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Dalam sinopsisnya itu tertera cerita singkat, siang itu udara sangat panas. Putri dan Lisa pulang dari kuliah dan mereka ingin menyeberang jalan. Putri mengajak menyeberang lewat jembatan penyeberangan. Tetapi Lisa menolak. Lalu mereka menyeberang tidak melewati jembatan penyeberangan. Namun baru beberapa langkah mereka menyeberang, tiba-tiba mobil lewat dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak mereka. Yayang turun dari mobilnya, dia seorang sopir yang muda, dan langsung memaki Putri dan Lisa. Tetapi Lisa malah membalas makian Yayang. Tak lama Akhil, seorang polisi, datang dan melerai keduanya, serta menyarankan agar keduanya menaati tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Ini sebuah naskah layanan masyarakat. Pak Ardhito lengkapi dari tokoh karakter yang di atas tadi, terus cerita pendeknya sampai sinopsis yang tidak ada 15 baris ya. Ini supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa menggambarkan dengan konsep format yang begini ini membuat judul lain dan tema lain gitu ya. Tapi tetap melayani terhadap masyarakat gitu ya. Nah, karakteristik Putri 18 tahun mahasiswa, Putri mahasiswi, sifatnya lembut, bijaksana, sabar ya. Lisa 19 tahun mahasiswa keras, egois dan tidak sabaran. Nah, Yayang 21 tahun pemuda pendidikan LTA, ugal-ugalan, keras dan pengecut. Ya. Ini masih masuk dalam karakternya. Akhil, seorang polisi tegas dan tertib menjalankan tugas dengan wibawa gitu ya. Nah, teman-teman dengan sebelum Pak Ardhito akhiri, nanti ada saya sambung yang namanya uraian dan komponen lain dari cerita ini ya. Ada yang disebut naskah terdiri dari sinopsis, teman-teman sudah tahu. Treatment teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, treatment teman-teman sudah tahu, skenario itu
Sudah tahu bedanya pada shooting script, pengadeganan yang diperinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan teknis pergerakan kamera dan pemain tadi. Jadi dalam pengadeganan tadi sudah diperhitungkan bagaimana karakter tokoh dari mulai Putri, Lisa, Yayang, dan Akhil tadi. Ya, masing-masing punya karakternya yang bisa dibuat shooting scriptnya dalam pengambilan gambar pada kamera. Ya, perlu diketahui teman-teman mahasiswa bahwa shot di luar itu memerlukan konsentrasi karena berhubungan dengan situasi. Ya, bisa itu kredit karena audionya banyak mobil lewat, motor dan sebagainya, suara-suara lain. Bisa konsentrasi terhadap pengambilan gambar, pergerakan kamera ya. Kalau sudah Anda perhitungkan shooting scriptnya sampai akhir produksi, insya Allah teman-teman mahasiswa AKMRTB akan bisa membuat sebuah naskah layanan masyarakat yang sifatnya iklan, sangat sederhana. Sampai di sini perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih dan jangan lupa absen saudara-saudara karena itu merupakan kontrol dari BAA. Saya akhiri wa billahi taufik wal hidayah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.